Ya, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reza Drensyah dari kelompok 4 yang dimana beranggotakan 3 orang. Yang pertama atas nama Nur Fadila L, yang kedua atas nama Karlinda, dan yang ketiga saya sendiri Reza Drensyah. Materi yang akan saya bawakan ialah mengenai kelainan embriogenesis. Sebenarnya kelainan embriogenesis itu ada banyak, tetapi yang diserahkan untuk kami untuk dijelaskan ialah fenomena disrupsi. Apa itu disrupsi? Tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa kelainan embriogenesis itu ialah ketika embrio dibentuk dan ada semacam pembentukan di luar dari pembentukan tubuh. Misalnya ketika seorang bayi itu lahir, jarinya 6, jarinya 10, 11, yang seharusnya telinganya hanya ada 2, tiba-tiba jadi 3. Ya, itu salah satu contoh dari fenomena kelainan embriogenesis. Tapi yang akan saya bawakan ialah disrupsi. Saya akan menjelaskan materi disrupsi ini menjadi 4 sesi. Yang pertama ialah apa itu disrupsi, dan yang kedua contoh dari disrupsi itu, ketiga apa yang menyebabkan disrupsi itu sehingga terjadi, dan yang keempat pencegahan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tidak mengalami yang namanya disrupsi itu. Pembahasan pertama ialah apa itu disrupsi. Disrupsi sendiri dijelaskan yaitu merupakan defek morfologi satu bagian tubuh atau lebih yang disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangan yang semula normal dan biasanya terjadi setelah embriogenesis. Sekilas dari definisinya saja sudah menjelaskan bahwa disrupsi ini ialah fenomena kelainan bentuk tubuh. Artinya sebagai contoh ketika ada ukuran kepala yang bentuknya oval, lalu tiba-tiba ketika dalam pembentukannya dia memiliki kelebihan ruang pembentukan di ujung kepalanya. Misalnya ada benjolan yang besar atau kecil, yang dimana itu akan dia bawa terus sampai dia besar. Itu salah satu pengertian dari disrupsi beserta dari contohnya. Terus pembahasan yang kedua ialah contoh dari disrupsi tersebut, yaitu amniotic band syndrome, yang dimana ialah kelainan morfologis dari sebagian organ tubuh akibat faktor ekstrinsik, bukan kelainan kromosom. Artinya faktornya disebabkan dari faktor luar. Yang awal proses perkembangan organ normal, tetapi dalam perjalanannya mengalami penyimpangan. Amniotic band syndrome mempunyai banyak variasi kelainan fisik, meliputi ekstremitas, kepala, muka, dan organ dalam. Pembahasan yang ketiga, apa yang menyebabkan disrupsi ini? Secara umum, penyebab disrupsi ini saya ringkas menjadi 5. Sebenarnya masih banyak penyebab dari disrupsi tersebut. Yang pertama, disrupsi ini dapat disebabkan oleh iskemia, pendarahan atau perdebatan. Yang kedua ialah robeknya selaput amnion pada kehamilan muda, sehingga tali amnion dapat mengikat erat janin, memotong kuadran bawah fetus, menembus kulit, muskulus atau otot, tulang, dan jaringan lunak. 3.
destruksi pada jaringan yang semula berkembang normal. 4. Proses pembentukan pembuluh darah yang menyebabkan atresia usus, cacat-cacat yang ditimbulkan oleh vitaminion. Dan yang kelima, kelainan pada disrupsi biasanya mengenai beberapa jaringan yang berbeda. Ya, pembahasan yang terakhir yakni pencegahan disrupsi. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dengan vitamin dan mineral yang memadai serta menjaga berat badan. Kedua, jika memiliki riwayat kelainan kongenital pada keluarga, Anda perlu melakukan tes genetik dan berkonsultasi dengan dokter sebelum hamil. Yang ketiga, mengonsumsi tablet asam folat khususnya pada trimester pertama kehamilan. Yang keempat, menghindari alkohol, rokok, dan obat-obatan lain yang dapat membahayakan janin. Kalau dilihat dari keempat bentuk pencegahannya tadi, cukup selaras dengan apa yang dimaksud dari disrupsi ini, yang mana dia adalah suatu defek morfologi satu bagian tubuh atau lebih. Artinya dia kebanyakan berpengaruh dari faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya disrupsi tersebut, sehingga pencegahannya pada umumnya berkaitan dengan pola hidup yang tidak sehat. Ya, demikianlah pemaparan dari salah satu kelainan embriogenesis yang saya sampaikan tadi, yaitu disrupsi. Dan diharapkan ketika selesai mendapatkan materi ini, teman-teman bisa mendapatkan pelajaran atau setidaknya bisa menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam kelainan tersebut. Tentunya ada banyak kelainan dalam embriogenesis, tetapi secara umum itu bisa dihindari kalau kita bisa lakukan pola hidup sehat dan menghindari hal-hal yang menurut kita membahayakan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap di rumah.